Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang film baru Stephen Chow yang lagi anget-angetnya nih, yaitu Kung Fu Soccer. Perjalanan proyek sinematik Kung Fu Soccer bermula dari sebuah pengumuman personal yang menarik perhatian publik pada tanggal 10 Juli tahun 2023. Tepat pada hari ulang tahunnya yang ke-61, sutradara dan aktor legendaris Hong Kong Stephen Chow Sing-chi mengungkapkan ambisinya melalui media sosial Instagram untuk menggarap versi perempuan dari salah satu karya terbesarnya. Dalam unggahan tersebut, dia menyampaikan keinginan ulang tahunnya untuk mengumpulkan bakat-bakat perempuan muda, cantik, pintar, dan atletis dari berbagai negara, sekaligus membuka jalur audisi resmi melalui alamat email khusus. Gagasan ini menandai awal dari sebuah proyek ambisius yang diposisikan sebagai penerus spiritual, sekaligus spin-off dari film komedi olahraga legendarisnya, Shaolin Soccer, yang dirilis 25 tahun sebelumnya pada tahun 2001. Setelah melewati masa hiatus terpanjang dalam karirnya selama 7 tahun sejak merilis The New King of Comedy pada tahun 2019, Stephen Chow akhirnya kembali ke kursi sutradara dan penulis naskah. Dalam menyusun skenario film ini, Stephen Chow berkolaborasi dengan seorang pesulap dan YouTuber bernama Honey Ho Wing Suen. Momentum perilisan film ini dirancang dengan sangat strategis oleh pihak distributor untuk memperingati seperempat abad berdirinya warisan Shaolin Soccer, sekaligus memanfaatkan euforia global seputar penyelenggaraan Piala Dunia FIFA tahun 2026. Langkah ini juga membawa makna simbolis yang mendalam bagi lanskap industri perfilman. Ketika Shaolin Soccer diluncurkan pada tahun 2001, film tersebut tidak sempat mendapatkan penayangan resmi di jaringan bioskop Tiongkok daratan karena adanya kendala regulasi terkait penggunaan kata Shaolin. Namun pada musim panas tahun 2026, Stephen Chow berhasil meluncurkan sequel ini secara resmi dan langsung mendominasi pasar domestik Tiongkok yang merupakan pasar film terbesar kedua di dunia. Proses produksi film ini secara resmi dimulai pada Maret tahun 2025 dan berhasil merampungkan seluruh tahapan syuting pada Juni tahun 2025. Selepas itu, proyek ini langsung memasuki fase pasca produksi yang sangat intensif dan memakan waktu cukup lama, terutama karena fokus pada penyempurnaan efek visual. Tim produksi menerapkan teknologi sinematik modern dengan menggunakan lebih dari 1.200 bidikan efek visual, pemanfaatan teknologi motion capture, serta sistem artificial intelligence rendering. Meskipun Stephen Chow bertindak penuh sebagai sutradara dan penulis naskah, dia memilih untuk tetap konsisten dengan keputusannya meninggalkan dunia akting di depan layar kaca semenjak membintangi film komedi fiksi ilmiah CJ7 pada tahun 2008. Untuk mengawal jalannya produksi di lapangan, Stephen Chow menggandeng aktor Lam Chi-chung sebagai sutradara pelaksana. Keterlibatan Lam Chi-chung membawa unsur nostalgia tersendiri bagi para penggemar lawas, mengingat dia merupakan pemeran karakter ikonik bernama Lightweight atau kakak seperguruan ke-6 dalam film Shaolin Soccer tahun 2001 yang terkenal dengan kemampuannya melayang di udara dengan memanfaatkan berat badannya. Secara garis besar, alur cerita Kung Fu Soccer bergeser dari formula konvensional berpusat pada tokoh pria ke dalam narasi pertumbuhan karakter perempuan dan solidaritas tim. Kisahnya berfokus pada perjalanan ajaib tim sepak bola wanita MA, sebuah kesebelasan tingkat akar rumput yang awalnya sama sekali tidak diunggulkan dan dipandang sebelah mata oleh publik. Tim MA bertekad untuk membuktikan kemampuan mereka dan mengejar impian juara dalam sebuah turnamen fiktif berisiko tinggi berskala internasional yang bertajuk Supreme Invincible Cup, serta kejuaraan Liga Wanita AFC. Karena merasa kurang diunggulkan, mereka memutuskan untuk meminta bantuan dari senior seperguruan mereka yang bernama Si Feng. Hubungan yang awalnya terasa asing di antara para anggota tim secara perlahan bertransformasi menjadi ikatan solidaritas yang sangat solid, seiring dengan keberhasilan mereka meraih kemenangan demi kemenangan secara beruntun. Konflik emosional utama dalam film ini berpusat pada dinamika hubungan antara kapten sekaligus pelatih tim MA yang digambarkan telah berusia hampir 40 tahun bernama Suang dengan penyerang andalan tim bernama Jade atau Yilong.
Shuang, yang memiliki latar belakang sebagai seorang anak yatim piatu, memiliki kepribadian yang sangat mendominasi dan menyimpan dendam mendalam terhadap Jade. Kemarahan Shuang dipicu oleh keputusan Jade di masa lalu yang sempat meninggalkan tim demi mengejar sebuah pernikahan, yang pada akhirnya justru berujung pada malapetaka dan kegagalan. Melalui bimbingan dan dorongan dari mentor mereka, Si Feng, Shuang perlahan belajar untuk mengesampingkan ego serta sikap mendominasinya. Dia mulai berdamai dengan masa lalu, menerima kembali Jade, dan menyadari nilai penting dari kerja sama seluruh rekan satu timnya. Di samping itu, konflik emosional juga diperlihatkan melalui karakter seorang pemain yang mengalami depresi berat akibat perpisahan yang menyakitkan, di mana dia akhirnya memanfaatkan rasa kesedihan mendalam tersebut sebagai bahan bakar untuk melancarkan gerakan tendangan pamungkasnya di lapangan hijau. Untuk menghidupkan narasi ini, Stephen Chow mengumpulkan jajaran pemain papan atas yang mengombinasikan bakat akting dan daya tarik populer. Karakter Kapten Tim Shuang diperankan oleh aktris Chang Xiaofei yang sebelumnya sukses besar lewat film Hi Mom. Karakter penyerang utama Yilong diperankan oleh aktris populer Dilraba Dilmurat. Sedangkan sosok mentor Si Feng dimainkan oleh aktor sekaligus musisi ternama Lei Chang Yixing atau yang akrab dikenal sebagai Lei EXO. Sisi komedi fisik film ini diperkuat oleh penampilan aktris Sisley Choi Sepui yang menonjol lewat perannya sebagai seorang fisioterapis tunanetra. Sementara itu, aktris senior Hong Kong Karina Lau Ka-ling hadir sebagai guru besar MA yang membawakan gaya akting megah, dan Louis Chong Kai-chung tampil membawakan karakter seorang wasit pertandingan yang bias. Skala internasional dari proyek ini semakin dipertegas dengan hadirnya deretan cameo dan penampilan khusus dari bintang-bintang lintas negara serta atlet profesional. Aktor watak legendaris asal Korea Selatan yang dikenal lewat film peraih Oscar Parasite, Song Kang-ho, didapuk untuk memberikan penampilan khusus sebagai seorang wasit tamu pertandingan. Aktor papan atas Jepang Takeru Sato yang kini berusia 37 tahun turut dilibatkan untuk memainkan sebuah peran misterius di bangku cadangan tim lawan. Komedian asal Amerika Serikat, Jimmy O Yang, hadir memberikan dukungan sebagai seorang manajer stadion. Selain itu, rapper MC Jin juga tampak memberikan penampilan singkat sebagai cameo. Demi menjaga tingkat autentisitas dan realisme dari tema olahraga sepak bola yang diangkat, Stephen Chow secara langsung melibatkan mantan penjaga gawang tim nasional putri Cina, Chow Lina, serta bek tim nasional putri Cina, Li Chiayue, ke dalam jajaran pemain. Salah satu momen paling emosional di balik layar adalah kembalinya aktor senior Wong Yat-fi ke dalam proyek film Stephen Chow. Wong Yat-fi merupakan pemeran karakter ikonis Ironhead atau kakak seperguruan pertama dalam film Shaolin Soccer, yang memiliki keahlian bela diri menggunakan tengkorak kepalanya yang sangat keras. Kolaborasi terbaru mereka dalam Kung Fu Soccer secara otomatis mematahkan rumor perseteruan sengit yang sempat membayangi hubungan profesional kedua tokoh tersebut selama 23 tahun terakhir. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas di publik, Wong Yat-fei yang mengenakan pakaian merah terlihat berbincang dengan penuh antusias dan ekspresif bersama Stephen Chow yang menggunakan topi dan masker. Momen hangat ini juga dilengkapi dengan penggunaan audio dialog klasik dari film terdahulu yang menyatakan bahwa kakak seperguruan pertama telah kembali dan membawa kembali seluruh kenangan masa lalu. Keterlibatan Dilraba Dilmurat dalam proyek besar ini menyisakan cerita menarik mengenai dedikasi seorang aktris profesional. Pada awalnya, Dilraba Dilmurat mengakui sempat merasa bahwa ajakan untuk ikut serta dalam film Kung Fu Soccer hanyalah sebuah kebohongan belaka. Dia mengaku terkejut ketika menerima panggilan telepon langsung dari sutradara Stephen Chow yang kemudian menjelaskan secara rinci mengenai karakter Yilong yang akan diperankannya. Dilraba Dilmurat memandang peran sebagai seorang pemain sepak bola wanita modern berkemampuan kungfu ini sebagai sebuah tantangan terbesar sepanjang karir seni perannya, sehingga dia berkomitmen penuh kepada Stephen Chow untuk mempersiapkan diri secara matang sebelum proses pengambilan gambar dimulai. Demi menghidupkan karakter Yilong, seorang striker tangguh bernomor punggung 8 yang berani, penuh semangat, dan ahli memadukan teknik kungfu, Dilraba Dilmurat harus melewati program latihan tertutup yang sangat intensif selama 3 bulan dari tingkat dasar.
Sederet foto latihan yang beredar di media sosial memperlihatkan totalitasnya saat berada di lapangan dengan penampilan sederhana tanpa riasan mencolok. Hanya mengenakan kaos hitam lengan panjang, celana legging, topi biru, dan sepatu sepak bola. Dia melewati berbagai sesi latihan fisik pribadi yang berat, mulai dari melakukan sprint dengan beban resistance band, melakukan latihan kelenturan tubuh, pemanasan, hingga melatih kemampuan juggling bola. Selama persiapan tersebut, sempat berembus rumor di kalangan publik yang menyatakan bahwa Dilraba Dilmurad sengaja menaikkan berat badannya hingga sekitar 8 kg demi peran ini. Menanggapi isu tersebut, Dilraba Dilmurad memberikan klarifikasi resmi saat menghadiri acara promosi film bersama seluruh kru dan jajaran pemain di Tianjin. Dia membantah dengan tegas bahwa dirinya mengalami penambahan berat badan yang ekstrim, melainkan menjelaskan bahwa dirinya menjalani latihan pembentukan otot intensif untuk meningkatkan massa otot tubuh sekitar 8 kg serta meningkatkan koordinasi anggota tubuhnya. Bersamaan dengan peningkatan massa otot tersebut, Dilraba Dilmurad berhasil menurunkan kadar lemak tubuhnya hingga menyentuh angka 14% guna mendapatkan bentuk tubuh atletis seorang atlet lapangan yang realistis. Dia juga rela memotong rambutnya menjadi jauh lebih pendek dan membiarkan kulit tubuhnya menggelap akibat intensitas latihan fisik di luar ruangan di bawah terik matahari. Dedikasi Dilraba Dilmurad juga dibuktikan dengan keputusannya untuk melakukan seluruh adegan laga dan teknik sepak bola yang menentang hukum fisika secara mandiri tanpa menggunakan bantuan dari pemeran pengganti. Salah satu adegan yang paling menguras fisik dan menguji stamina adalah aksi melakukan tendangan salto atau bicycle kick yang mengharuskannya menggunakan bantuan kawat pelindung. Adegan menantang ini harus diulang sebanyak 17 kali demi mendapatkan hasil visual yang sempurna di depan kamera, yang pada akhirnya meninggalkan bekas luka memar yang cukup parah di bagian pinggangnya. Dia juga berkali-kali harus menjatuhkan diri di lapangan yang penuh dengan lumpur demi mendalami realisme permainan olahraga. Guna memperkuat unsur bela diri khas Stephen Chow, Dilraba Dilmurad bahkan menyempatkan diri mendatangi kuil Shaolin untuk mempelajari teknik dasar tongkat Pakwa Wulang sebelum kemudian mengadaptasi prinsip-prinsip gerakan bela diri tersebut ke dalam koreografi tendangan sepak bolanya. Dilraba Dilmurad juga membantah rumor lain yang menyebut pergelangan kakinya mengalami pembengkakan parah selama syuting, sembari memuji tingkat profesionalisme seluruh kru dan sistem perlindungan menyeluruh yang diberikan oleh Stephen Chow kepada para aktor di lokasi syuting. Menjelang penayangannya di bioskop, Stephen Chow sempat membagikan sebuah video singkat berdurasi 13 detik di media sosialnya pada tanggal 22 Juni tahun 2026 yang mengonfirmasi bahwa film tersebut telah selesai syuting sejak Juni tahun 2025 dan sedang merampungkan tahap pasca produksi. Dalam video bernuansa jenaka tersebut, terjadi dialog komedi khas Stephen Chow mengenai ketidakpastian tanggal rilis antara 10 Juli atau 17 Juli, lengkap dengan unggahan sketsa konsep poster hasil gambar tangannya sendiri. Pengumuman ini sekaligus mematahkan rumor yang sempat beredar sebelumnya yang menyatakan bahwa film ini akan mengincar slot penayangan pada momen libur Tahun Baru Imlek tahun 2026. Untuk memaksimalkan potensi komersialnya di kancah internasional, pihak produser menerapkan strategi perilisan multibahasa dengan menyediakan takarir dan sulis suara dalam bahasa Mandarin, Kanton, Inggris, Korea, Jepang, hingga bahasa Thai. Distribusi di wilayah domestik Tiongkok daratan diserahkan kepada Moyan, sebuah platform penjualan tiket, investor, dan distributor raksasa yang berbasis di Beijing. Sementara itu, hak distribusi internasional di luar Tiongkok daratan diamankan oleh perusahaan distributor Angkor Films yang berbasis di Singapura di bawah pimpinan Direktur Pelaksana Joyce Lee. Film ini resmi menyapa penonton di Tiongkok daratan pada tanggal 11 Juli tahun 2026, disusul penayangan di Singapura pada tanggal 6 Agustus tahun 2026, Indonesia pada tanggal 12 Agustus tahun 2026 melalui Angkor Films Indonesia,
dan Hong Kong pada tanggal 13 Agustus tahun 2026. Dukungan besar terhadap kesuksesan film ini juga datang dari aktris Hong Kong ternama, Cecilia Cheng, yang merupakan lawan main Stephen Chow saat memulai debut layar lebarnya dalam film King of Comedy tahun 1999 dan sempat menjadi cameo ikonik sebagai pesepak bola secepat kilat dalam Shaolin Soccer tahun 2001. Lewat unggahan di platform Weibo, Cecilia Cheng memamerkan bukti pemesanan tiket berskala masif dengan menyewa hingga 18 studio bioskop sekaligus untuk menyelenggarakan acara pemutaran privat. Tiket-tiket tersebut dibagikan secara gratis kepada para penggemarnya sebagai bentuk dedikasi dan doa agar film terbaru sahabat lamanya tersebut mendulang kesuksesan besar di pasar sinema musim panas. Hubungan emosional yang kuat antara keduanya terbukti tetap terjaga selama 2 dekade, di mana Stephen Chow sendiri yang dikenal sangat tertutup sempat memberikan kejutan video dukungan untuk Cecilia Cheng dalam acara The Blooming Journey 2. Begitu resmi dirilis di bioskop Tiongkok daratan pada akhir pekan tanggal 11 sampai 12 Juli tahun 2026, Kung Fu Soccer langsung mencetak debut yang spektakuler dan mendominasi penjualan tiket. Hanya dalam waktu 2 hari penayangan, film komedi olahraga ini berhasil meraup pendapatan pembukaan yang fantastis sebesar 73,6 juta dolar atau setara dengan 500,3 juta yuan. Jika dikonversikan ke dalam mata uang rupiah dengan nilai kurs 1 yuan setara 2.672,74 rupiah, film ini sukses mengantongi pendapatan lebih dari 1,21 triliun rupiah. Data dari platform Tiket Maoyan mencatat bahwa film ini mendominasi jatah penayangan nasional secara mutlak dengan menguasai 48,2% slot pemutaran pada hari pertama perilisan. Di hari perdana saja, film ini langsung mengamankan pendapatan lebih dari 260 juta yuan, yang berarti menyumbang sekitar 80,3% dari total pendapatan seluruh bioskop harian di Tiongkok. Lonjakan penonton yang luar biasa ini secara otomatis membantu pasar bioskop domestik Tiongkok menembus angka pendapatan harian total sebesar 300 juta yuan untuk pertama kalinya dalam 136 hari terakhir. Pencapaian luar biasa Kung Fu Soccer menjadi angin segar yang sangat membantu menutup kemerosotan tajam pendapatan box office Tiongkok pada tahun 2026. Sepanjang paruh pertama tahun 2026, pendapatan bioskop domestik Tiongkok sempat mengalami penurunan drastis sekitar 38,6% hingga 40% jika dibandingkan dengan periode paruh pertama tahun 2025. Sebuah periode yang kala itu disokong oleh rekor pendapatan masif dari film animasi hit tahun baru Imlek, Na Cha 2. Selama akhir pekan pembukaannya, film karya Stephen Chow ini berhasil menyumbang hampir 3/4 dari total seluruh penjualan tiket di Tiongkok, mengungguli para pesaingnya di tangga box office. Film produksi Universal, Minions, dan Monsters harus puas menempati peringkat kedua pada akhir pekan keduanya dengan tambahan pendapatan sebesar 8,1 juta dolar, sehingga mengumpulkan pendapatan kumulatif sebesar 32,4 juta dolar di Tiongkok. Berdasarkan performa awal yang sangat kuat ini, platform Tiket Maoyan mengeluarkan prediksi resmi bahwa pendapatan kotor akhir dari Kung Fu Soccer selama masa penayangannya di bioskop dapat mencapai angka 369 juta dolar atau setara dengan 2,5 miliar yuan. Meskipun mencatat kesuksesan komersial yang luar biasa besar dan menduduki posisi sebagai rilisan terbesar di musim panas tahun 2026, Kung Fu Soccer memicu perdebatan yang cukup sengit dan melahirkan polarisasi respons di kalangan penonton serta pengamat industri perfilman. Indikasi perbedaan pandangan ini terlihat jelas dari penilaian yang diberikan di beberapa platform ulasan film. Di satu sisi, film ini mendapatkan penilaian yang sangat tinggi dari masyarakat umum dan pencinta film di platform penjualan tiket Maoyan dengan meraih rating sebesar 9,4 dari 10. Namun di sisi lain, platform ulasan film yang dikenal lebih kritis, Douban, mencatat rating yang jauh lebih rendah, yaitu sebesar 6,6 dari 10. Film ini juga mendapatkan evaluasi yang cukup keras dari kritikus media barat yang hanya memberikan penilaian sebanyak 2 dari 5 bintang. Kelompok penonton dan pengamat perfilman yang memberikan respons positif, sebagian besar didorong oleh rasa nostalgia yang mendalam terhadap gaya humor khas Stephen Chow,
terutama di tengah lesunya pasar bioskop musim panas yang minim akan kehadiran film-film blockbuster. Mereka memberikan pujian tinggi atas keberanian Stephen Chow untuk keluar dari pakem konvensional film bertema olahraga yang biasanya selalu berpusat pada sosok pahlawan pria dan beralih fokus pada penggambaran solidaritas serta proses pertumbuhan karakter perempuan. Para penggemar menyambut hangat kembalinya humor absurd khas Stephen Chow serta sekuens aksi bela diri spektakuler yang dinilai berhasil menangkap kembali jiwa, semangat, dan esensi dari karya-karya lawas legendarisnya seperti The God of Cookery tahun 1996, King of Comedy tahun 1999, dan Kung Fu Hustle tahun 2004. Sebaliknya, gelombang kritik tajam datang dari para kritikus film dan pengamat industri yang merasa kurang puas dengan kualitas keseluruhan film ini. Kung Fu Soccer dinilai memiliki kualitas dan tingkat kreativitas yang jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan film pendahulunya, Shaolin Soccer. Alur cerita film ini dianggap terasa sangat hambar, membingungkan, dan repetitif karena dinilai terlalu mendewakan dan mengekor pada formula sukses film tahun 2001 tersebut tanpa membawa inovasi narasi yang berarti. Lelucon-lelucon konyol yang disajikan di dalam skenario juga dikritik karena seringkali hanya berupa pengulangan dari formula humor yang sudah pernah sukses di masa lalu. Minimnya penjelasan mengenai latar belakang emosional dari karakter Suang serta ambisi hidupnya, di mana penonton hanya diberitahu bahwa dia adalah seorang anak yatim piatu, menjadikan keterlibatan emosional penonton terhadap jalannya cerita menjadi terhambat. Kualitas efek visual film ini juga tidak luput dari sasaran kritik. Terlepas dari laporan industri yang menyebutkan penggunaan teknologi motion capture dan artificial intelligence rendering yang modern. Beberapa kritikus menilai bahwa hasil akhir tampilan visual stadion dan pertandingan dalam film ini terkesan ketinggalan zaman, kaku, dan tidak bernyawa, layaknya sebuah tampilan visual di dalam game video berusia 20 tahun yang diproduksi di depan green screen. Lebih jauh lagi, kritik juga diarahkan pada kurangnya pemahaman mendalam dari tim penulis naskah mengenai aturan real dalam olahraga sepak bola. Di dalam film ini, hampir seluruh jalannya pertandingan diselesaikan secara instan melalui aksi para pemain yang menendang bola sekuat tenaga untuk mencetak gol langsung dari jarak yang sangat jauh. Bahkan, sekuens gerakan klimaks di bagian akhir film yang menentukan kemenangan tim justru dinilai sangat bergantung pada bentuk pelanggaran yang sangat jelas terhadap peraturan resmi permainan sepak bola modern. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.